Banyak pertanyaan yang saya terima, orang-orang bertanya kenapa saya punya perhatian khusus pada penyandang disabilitas. Masa lalu saya penuh dengan kenangan. Ada kenangan di mana saya ketakutan karena ada seorang anak penyandang disabilitas yang menurut saya waktu itu nakalnya nggak ketulungan. Saya takut sekali sama anak ini, tapi belakangan kemudian saya bertemu dengan Sugeng Siswo Yudono yang mengubah perspektif saya dalam melihat orang-orang dengan tongkat di tangan. Mereka yang tidak bisa berjalan secara normal sehingga membutuhkan bantuan dari alat penyangga. Nah, dulu saya melihat anak-anak seperti itu adalah anak-anak yang nakal, yang menakutkan, tapi kemudian setelah dewasa saya melihat dari perspektif berbeda bahwa mereka ternyata bisa membantu sesama. Dan saya juga pernah juling, saya pernah ceritakan di acara ini, juga kakak saya pernah tiba-tiba lumpuh layu, kayak kena polio juga dan membutuhkan penyangga. Ya. Nah, kenangan itulah yang membuat saya peduli atau punya perhatian khusus pada teman-teman penyandang disabilitas. Karena itu tidak heran di acara saya dimanapun juga, saya selalu menceritakan kisah-kisah heroik dari para penyandang disabilitas ini. Kali ini saya ingin berbagi dua cerita buat Anda semua untuk mengingatkan bahwa kadang kita mengeluh, kadang kita merasa Tuhan tidak adil, kadang kita merasa bahwa hidup kita tidak berguna. Padahal kita memiliki fisik yang utuh, kemudian kemampuan intelektual yang cukup, tapi kita merasa bahwa hidup kita tidak berguna. Hari ini saya ingin mengubah perspektif Anda dalam melihat bahwa apa yang Anda miliki itu pasti banyak gunanya untuk sesama. Cerita soal Irma Suryati misalnya, ini seorang perempuan di Kebumen dengan kondisi kaki yang tidak bisa berfungsi secara normal, membutuhkan dukungan kruk atau alat penyangga. Dia menikah dengan suaminya yang juga mengalami hal yang sama. Jadi dua makhluk Tuhan yang luar biasa ini menjadi sepasang suami istri, tapi yang mereka lakukan ini membuat saya berdecak kagum. Apa yang mereka lakukan? Bermula dari Irma yang tadinya ditolak untuk bekerja di mana-mana, padahal dia punya ijazah SMA, tapi karena fisiknya yang tidak sempurna, dia sulit mendapatkan pekerjaan. Karena merasa sia-sia upaya untuk bekerja di kantor, di tempat-tempat kerja, maka dia akhirnya memutuskan untuk berusaha sendiri. Pada saat itu dia melihat kain-kain perca di daerah Kebumen, di industri tekstil di dekat rumahnya atau di desanya, banyak yang dibuang-buang begitu saja. Dia kemudian mengepul semua itu, dia jadikan keset, dia jahit, ya, dia jadikan berbagai bentuk keset yang menarik. Yang kalau kita lihat sekarang ini, pasti kita tergiur dan ingin memilikinya. Nah, keset-keset ini yang kemudian diekspor ke Australia, bahkan belakangan juga ke Singapura. Dan yang saya ingin ceritakan singkatnya, Irma ini memberdayakan ribuan orang. Bahkan mereka yang terbuang oleh masyarakat, ya, apakah itu pekerja seks komersial, waria, ya, preman-preman, kemudian terutama penyandang disabilitas yang mungkin tidak dihargai selama ini, mendapatkan kesempatan di bawah bimbingan Irma dan suaminya sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan, meningkatkan kreativitas mereka dengan membuat keset-keset yang unik-unik tadi. Singkat kata lagi, maka upaya yang dilakukan Irma berkembang dahsyat bukan saja di daerah Kebumen tapi hampir di seluruh Indonesia, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan anak-anak, karena dia punya sekarang tempat-tempat pendidikan untuk anak-anak, dia punya lembaga-lembaga pendidikan untuk penyandang disabilitas, tempat pelatihan, bahkan belakangan dia membuat bed cover, membuat daster. Pembelinya pun suka menggunakan karya-karya dari Irma dan teman-temannya. Nah, di sini kita belajar lagi bahwa penyandang disabilitas juga punya kemampuan untuk memberdayakan dirinya dan memberdayakan orang lain. Selain kisah Irma, ada cerita tentang Angki Yudhistia. Bagi sebagian teman-teman, sebagian yang nonton acara ini mungkin sudah mengenal Angki karena dia memang lebih terkenal, public figure, menjadi staf khusus Presiden Jokowi. Dan Angki ini adalah contoh bagaimana perjuangan seorang anak dan tentu saja orang tuanya untuk bisa bangkit dari masalah keterbatasan secara fisik. Angki waktu kecil ya sakit malaria, disuntik oleh dokter, ternyata ada efeknya
dan efeknya itu adalah gangguan pendengaran. Jadi singkatnya, Angki adalah seorang penyandang tunarungu. Tapi apakah hidup dan masa depannya berakhir? Tidak, karena dukungan orang tua dan semangat Angki sendiri untuk bisa bangkit dan berkembang. Angki adalah founders dan CEO dari Disable Enterprise, ya, sebuah kegiatan usaha sosial yang dia lakukan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas. Nah, dia udah bergerak di berbagai kota di Indonesia untuk melakukan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan vokasional juga. Sehingga Angki sampai hari ini dikenal sebagai seorang penyandang disabilitas yang membantu sesama penyandang disabilitas. Angki memberikan motivasi bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi halangan seseorang untuk bisa berdaya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk sesama manusia. Jadi pembelajaran yang bisa kita petik dari dua cerita ini adalah kita yang lahir dengan fisik yang relatif sempurna itu sering merasa bahwa hidup kita tidak berarti. Kita merasa kita kurang cantik, kurang tampan, kurang pandai, kurang. Sehingga yang kita lihat adalah sudut pandang negatif terhadap diri kita sendiri. Padahal Tuhan menciptakan umatnya sesuai dengan rencana. Yang mungkin rencananya Tuhan tidak kita ketahui hari ini. Tapi kalau kita mau berusaha, kita mau terus melihat hal-hal positif dalam diri kita, kemampuan kita, maka kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan Irma dan Angki. Jadi mudah-mudahan cerita dua ini memberikan semangat pada kita, apalagi ketika kita mengalami tekanan dalam hidup. Kita merasa Tuhan tidak mencintai kita, kita merasa lingkungan kita tidak mencintai kita, tidak menghargai kita, kita bisa belajar dari cerita Angki dan Irma. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau berusaha, kita bisa bangkit. Penghargaan itu akan datang dengan sendirinya ketika kita punya prestasi. Ayo tetap semangat, mari kita berbuat baik sekecil apapun juga dengan apa yang kita miliki.